Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita pada pertemuan kedua dengan kompetensi dasar 3.2 teks yang berisi penggambaran suatu objek, tempat, atau peristiwa tertentu kepada pembaca secara jelas dan terperinci. Kompetensi dasar 4.2 menyajikan data, gagasan, kesan dalam bentuk teks deskripsi tentang objek, sekolah, tempat wisata, tempat bersejarah, dan atau suasana pentas seni daerah secara tulis dan lisan dengan memperhatikan struktur kebahasaan baik secara lisan maupun tertulis. Dengan tujuan pembelajaran yang pertama mencermati struktur teks deskripsi, yang kedua menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang menelaah struktur dan bahasa teks deskripsi. Nomor 1, mencermati struktur teks deskripsi. Struktur teks deskripsi berupa deskripsi umum dan deskripsi bagian. Deskripsi umum berisi penjelasan tentang definisi atau identitas objek yang dideskripsikan, misalnya lokasi, sejarah, dan makna objek yang dideskripsikan. Deskripsi bagian berisi penjelasan tentang klasifikasi objek yang dideskripsikan. Menelaah penggunaan bahasa teks deskripsi. Yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk membuat objek menjadi konkret. Kalimat perincian digunakan untuk menjelaskan objek agar menjadi konkret. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Dalam mendeskripsikan objek, penulis teks deskripsi sering menggunakan kalimat yang menggunakan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kalimat berimbuhan. Imbuhan adalah bunyi bahasa yang ditambahkan pada sebuah kata di awal, akhir, tengah, atau gabungan antara ketiganya untuk membentuk kata baru. Nomor 4, penggunaan kata bersinonim dalam teks deskripsi. Sinonim adalah kata yang memiliki bentuk berbeda tetapi memiliki satu makna atau pengertian sama atau mirip. Yang kelima, penggunaan kata depan. Kata depan atau preposisi adalah kata yang menandai berbagai hubungan makna antara konstituen di depan preposisi tersebut dengan konstituen di belakangnya. Dalam frasa pergi ke pasar, misalnya, preposisi ke menyatakan hubungan makna arah antara pergi dan pasar. Yang keenam, penggunaan kata khusus dalam teks deskripsi. Kata umum adalah kata yang memiliki ruang lingkup luas dan masih dapat diperinci atau dijabarkan lebih jauh lagi. Sedangkan kata khusus adalah kata yang memiliki ruang lingkup kecil dan terbatas. Yang ketujuh, penggunaan huruf kapital dalam teks deskripsi. Yang kedelapan, penggunaan pilihan kata bervariasi dalam satu medan makna. Fungsi penggunaan kata-kata ini untuk menambah variasi kata. Sedangkan medan makna adalah seperangkat unsur leksikal yang maknanya saling berhubungan karena menggambarkan bagian bidang kebudayaan atau realitas dalam alam semesta tertentu. 9. Penggunaan istilah kata. Istilah kata adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam bidang tertentu. Yang ke-10, penggunaan tanda baca. Yang ke-11, penggunaan kata baku. Kata baku adalah kata-kata standar sesuai dengan aturan kebahasaan yang berlaku. Yang ke-12, penggunaan konjungsi. Konjungsi disebut juga kata sambung. Yang terakhir adalah penggunaan rujukan kata. Rujukan kata adalah keterangan lanjutan mengenai suatu objek. Kita masuk pada bagian D, menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dan tertulis. Teks deskripsi dapat disajikan dalam bentuk lisan dan tulisan. Dalam bentuk lisan, teks deskripsi dapat disajikan baik dalam bentuk rekaman suara maupun tayangan suara dan video.
Kamu dapat menyajikan teks deskripsi dalam bentuk lisan dengan memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, memahami objek yang akan dideskripsikan. Yang kedua, menghindari penggunaan kata atau kalimat kasar saat menyampaikan deskripsi suatu objek. Yang ketiga, menghindari kata atau kalimat yang bersifat subjektif, menyerang pribadi atau fisik seseorang, dan menjatuhkan objek yang dideskripsikan. Yang keempat, menghindari kata-kata yang mengandung sara untuk mendeskripsikan objek. Yang kelima, menggunakan kalimat sopan dan mudah dipahami. Yang keenam, menyampaikan deskripsi objek secara runtut. Selain dalam bentuk lisan, kamu dapat menyusun teks deskripsi berdasarkan data, gagasan, dan kesan terhadap objek. Langkah-langkah menyusun teks deskripsi sebagai berikut. Yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan penulisan. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau bahan. Yang keempat, membuat kerangka tulisan. Yang kelima, mengembangkan kerangka karangan. Dari pembelajaran kita di atas, kita dapat mengambil kesimpulan. Yang pertama, dalam menentukan isi teks deskripsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu menemukan informasi-informasi pada teks deskripsi, membandingkan isi teks deskripsi. Kesimpulan yang kedua, dalam menyajikan teks deskripsi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara tertulis dan secara lisan. Demikian pembelajaran kita pada pertemuan kita yang kedua. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Shalom.